Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan menceritakan kisah seorang putri solehah yang menakjubkan yang berasal dari negara Arab Saudi. Kisah seorang wanita yang bernama Abir yang sedang dilanda penyakit kanker. Ia mengirim sebuah surat yang berisi kisahnya ke acara keluarga mingguan yang bernama Buyut Mutmainnah atau Rumah Idaman di sebuah radio Quran Arab Saudi. Lalu beliau menuturkan kisahnya yang membuat para pendengar tidak kuasa menahan air mata mereka, yang mana kisahnya sangat menyedihkan yang dibacakan di salah satu hari dari 10 terakhir di bulan Ramadan yang lalu, yang mana kisahnya dituturkan kembali oleh sang pembawa acara, yaitu Dr. Adil Alu Abdul Jabbar. Umurku sekarang 28 tahun, seorang wanita yang cantik dan kaya raya, ibu seorang putri yang berumur 9 tahun yang bernama Maya. Kalian telah berbincang-bincang tentang penyakit kanker, maka izinkanlah aku untuk menceritakan kepada kalian tentang kisahku yang menyedihkan dan bagaimana kondisiku dalam menghadapi pedihnya kankerku dan sakitnya yang berkepanjangan dan perjuangan keras dalam menghadapinya. Bahkan sampai-sampai aku menangis akibat keluhan rasa sakit dan kepayahan yang aku rasakan. Aku tidak akan lupa saat-saat di mana aku harus menggunakan obat-obat kimia, terutama tak kala pertama kali aku mengkonsumsinya, karena khawatir dengan efek ataupun dampak buruk yang timbul. Akan tetapi aku sabar menghadapinya, meskipun hatiku teriris-iris karena gelisah dan rasa takut. Setelah berapa lama aku mengonsumsi obat-obatan kimia tersebut, mulailah rambutku berguguran. Rambut yang sangat indah yang dikenal oleh orang yang dekat maupun orang yang jauh dariku. Sungguh rambutku yang indah tersebut merupakan mahkota yang selalu aku kenakan di atas kepalaku. Akan tetapi penyakit kankerlah yang mengugurkan mahkotaku. Sehelai demi sehelai berguguran di depan kedua mataku. Pada suatu malam datanglah Maya, putriku, lalu duduk di sampingku. Ia membawa sedikit manisan kue. Kami pun mulai menyaksikan sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Lalu ia pun mematikan televisi, lalu memandang kepadaku dan berkata, "Mama, engkau dalam keadaan baik?" Aku menjawab, "Iya." Lalu putriku memegang uraian rambutku. Ternyata uraian rambut itu pun berguguran di tangan putriku. Lalu mengelus-ngelus rambutku. Ternyata berguguran beberapa helai rambutku di hadapannya. Lalu aku berkata kepada putriku, "Bagaimana menurutmu dengan kondisiku ini, wahai Maya?" Ia pun menangis. Lalu ia pun mengusap air matanya dengan kedua tangannya seraya berkata, "Wahai Mama, rambutmu yang gugur ini adalah amalan-amalan kebaikan." Lalu ia pun mulai mengumpulkan rambut-rambutku yang berguguran tadi dan meletakkannya di secarik tisu. Aku pun menangis melihatnya sehingga teriris-iris hatiku karena tangisanku. Lalu aku memeluknya di dadaku dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan aku dan memanjangkan umurku demi Maya putriku ini, dan agar aku tidak meninggal karena penyakitku ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyabarkan aku menahan pedihnya penyakitku ini. Keesokan harinya aku pun meminta kepada suamiku alat cukur. Lalu aku pun mencukur seluruh rambutku di kamar mandi tanpa diketahui oleh seorang pun, agar aku tidak lagi sedih melihat rambutku yang selalu berguguran di ruang tamu, di dapur, di tempat duduk, di tempat tidur, di mobil. Tidak ada tempat yang selamat dari bergugurnya rambutku.
Setelah itu aku pun selalu memakai penutup kepala di rumah. Akan tetapi Maya putriku mengeluhkan akan hal itu, lalu melepaskan penutup kepalaku. Ia pun terperanjak melihat rambutku yang tercukur habis. Ia berkata, "Mama, kenapa engkau melakukan ini? Apakah engkau lupa bahwa aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkanmu dan agar rambutmu tidak berguguran lagi? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doaku? Allah akan menjawab permintaanku. Allah tidak menolak permintaanku. Aku telah berdoa untukmu Mama dalam sujudku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan rambutmu lebih indah dari sebelumnya, lebih banyak dan lebih cantik Mama. Sudah sebulan aku tidak membeli sarapan pagi di sekolah dengan uang jajanku. Aku selalu menyedekahkan uang jajanku untuk para pembantu yang miskin di sekolah. Dan aku meminta kepada mereka untuk mendoakanmu Mama. Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku telah meminta kepada sahabat-sahabatku Manal agar meminta neneknya yang baik untuk mendoakan kesembuhanmu? Mama, aku cinta kepada Allah dan Dia akan mengabulkan doaku dan tidak akan menolak permintaanku, dan Dia akan segera menyembuhkanmu." Mendengar tuturan putriku, aku pun tidak kuasa untuk menahan air mataku. Begitu yakinnya ia, begitu kuat dan berani jiwanya, lalu aku pun memeluknya sambil menangis. Putriku lalu duduk bertelekan kedua lututnya, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya, berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanku sambil menangis. Ia menoleh kepadaku dan berkata, "Mama, hari ini adalah hari Jumat dan saat ini adalah waktu mustajab yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Aku berdoa untuk kesembuhanmu." Ustazah Nuroh hari ini mengabarkan aku tentang waktu mustajab ini. Sungguh hatiku teriris-iris melihat sikap putriku kepadaku. Aku pun pergi ke kamarku dan tidur. Aku tidak merasa dan tidak terjaga kecuali saat aku mendengar lantunan ayat kursi dan surah Al-Fatihah yang dibacakan oleh putriku dengan suara yang merdu dan lembut. Aku merasa ketentraman, aku merasakan kekuatan, aku merasakan semangat yang lebih banyak. Sudah sering kali aku memintanya untuk membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas kepadaku jika aku tidak bisa tidur karena rasa sakit yang parah. Aku pun memanggilnya untuk membacakan Quran untukku. Sebulan kemudian setelah menggunakan obat-obatan kimia, aku pun kembali periksa di rumah sakit. Para dokter mengabarkan kepadaku bahwa saat ini aku tidak membutuhkan lagi obat-obat kimia tersebut dan kondisiku telah semakin membaik. Aku pun menangis karena saking gembiranya mendengar hal itu. Dan dokter marah kepadaku karena aku telah mencukur rambutku, dan ia mengingatkan aku bahwasanya aku harus kuat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin bahwasanya kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku kembali ke rumah dengan gembira dan perasaan sangat penuh pengharapan. Putriku Maya tertawa karena kebahagiaan dan kegembiraanku. Ia berkata kepadaku di mobil, "Mama, dokter itu tidak mengerti apa-apa. Robku yang mengetahui segala-galanya." Aku berkata, "Maksudmu?" Ia berkata, "Aku mendengar Papa berbicara dengan sahabatnya di HP. Papa berkata kepadanya bahwasanya keuntungan tokoh bulan ini seluruhnya ia berikan kepada yayasan sosial atau panti asuhan agar Allah menyembuhkan uminya Maya." Aku pun menangis mendengar tuturannya, karena keuntungan tokoh tidak kurang dari 200.000 real atau sekitar 500 juta rupiah, dan terkadang lebih dari itu. Sekarang kondisiku alhamdulillah terus membaik. Pertama, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian karena kuatnya Maya putriku yang telah membantuku dalam perjuangan melawan penyakit kanker yang sangat buruk ini, ia telah mengingatkan aku kepada Allah dan bahwasanya kesembuhan hanya di tangannya. Sebagaimana aku tidak lupa dengan jasa suamiku yang mulia yang telah bersedekah secara diam-diam tanpa mengabariku, yang merupakan sebab berkurangnya rasa sakit yang aku rasakan. Aku berdoa kepada Allah menyegerakan kesembuhanku dan juga bagi setiap laki-laki atau wanita-wanita yang terkena penyakit kanker. Sungguh kami menghadapi rasa sakit yang pedih yang merusak tubuh kami dan juga jiwa kami. Akan tetapi rahmat Allah dan karunia-Nya lebih besar dan lebih luas sebelum dan sesudahnya. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.